Nah, ini walang sangitnya. Nampak sekali dia ada di daun dan dia tidak mau makan padi lagi. Nah, ini saudara-saudara, saya akan melihat dan mengamati perubahan karakter atau juga perilaku walang sangit ini ketika saya melakukan penyemprotan atau pencegahan tadi pagi. Dan saat ini saya ada di sawah. Saya berada di sawah pada malam hari. Nah, ini dia walang sangitnya. Dia hanya diam saja dan dia akan memoles-moles mengisap sari pati dari padi itu sendiri. Nah, ini saudara-saudara, kalau kita tidak cegah maka akan berbahaya bagi hasil padi itu sendiri. Ini baru satu. Kalau saja ada 100-200 ekor walang sangit, maka satu malam bisa saja padi yang uh, gagal itu cukup besar serangan walang sangit ini. Selamat malam, kali ini saya ada di sawah untuk memantau aktivitas walang sangit pada malam hari. Karena kenapa? Saya akan melihat dan membuktikan seperti apa aktivitas walang sangit pada malam hari setelah saya melakukan penyemprotan. Apa benar walang sangit ini benar tidak mengisap buah atau benar ada di daun? Karena banyak pendapat ketika disemprot walang sangit itu akan lari untuk menghindar dari bau yang ditimbulkan oleh obat. Karena siang atau pagi tadi saya telah menyemprot obat pembasmi walang sangit. Obat pembasmi walang sangit ini ada dua. Yang pertama bisa dilakukan secara alami dan juga bisa dilakukan secara kimiawi. Dan secara efektif kita melakukan secara alami mungkin saja bisa, tetapi untuk mencegah secara lebih intens mungkin butuh proses yang lama. Tetapi kalau kita melakukan pencegahan secara kimiawi, mungkin saja prosesnya akan lebih cepat. Dan kali ini saya akan melihat dan memantau kondisi sawah saya atau padi saya ya, mungkin ini sudah umur 60 hari. Dan saya suka melihat kondisinya. Dan hari ini banyak walang sangit yang hinggap di sawah ini. Ini saya akan menyusuri padi di pesisir Pematang. Apanya yang terjadi, dan kondisinya agak menurun karena sudah lari semuanya dan tidak banyak lagi, dan koloninya sudah menipis karena sudah tersebar. Nah, ini yang berbahaya kalau kita tidak cegah serangan walang sangit di sawah. Karena kondisi sawah saya ini secara dikeliling atau tetangga sawah sudah pada menguning semua, sudah keras, tinggal menunggu dipotong, dan walang sangit tidak akan mendekati atau mengisap lagi. Namun sawah yang saya dekati atau sawah saya baru hijau seperti ini, masih lembek, masih mencair
sehingga sangat disenangi atau sangat disukai oleh walang sangit untuk mengisap pati dari padi ini. Oke, itu saudara-saudara sekedar informasi atau manfaat untuk kita berbagi cerita atau pengalaman soal walang sangit di malam hari. Jadi ini yang kita perlu sampaikan, kita saling berbagi. Semoga informasi atau apa yang sangat saya sampaikan bermanfaat untuk kita semua. Untuk kita ketahui, sebenarnya setelah kita melakukan penyemprotan dengan pestisida kimia, ya sebenarnya kita dia sebenarnya tidak mati sesungguhnya, tapi dia dengan bau yang dia tidak suka, dia akan lari dan menjauh dari sawah itu sendiri. Karena kita ketahui bersama, sifat dari walang sangit itu berkoloni dan berkumpul dan untuk mengisap buah atau susu padi itu sendiri, atau lebih kita kenal adalah pati yang dia paling sukai. Nah, untuk satu malam saja secara koloni ada 1000 walang sangit, maka akan lenyap padi kita jika kita tidak mencegah secara berkala. Jadi kita upayakan satu malam itu atau minimal 3 hari kita lakukan penyemprotan secara intens untuk mencegah penyebaran atau makan daripada walang sangit itu sendiri. Dan kali ini saya sudah memantau secara langsung dampak yang terjadi dan perubahan apa yang terjadi pada walang sangit itu sendiri. Dan pada hari ini saya cukup rasa juga bahwa bau obat atau pestisida kimia itu masih sangat terasa, dan sifat walang sangit itu dia tidak menyukai bau daripada obat kimia itu sendiri, sehingga dia lari dan menjauh daripada makanan yang dia hendak makan. Karena makan yang dia suka itu dia tidak suka lagi, karena sudah ada infiltrasi obat yang masuk atau yang menempel pada makanannya dia.